Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang sikap pantang menyerah dan sikap percaya diri. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang pengertian beriman kepada malaikat Allah. Namun sebelumnya, silakan anak-anak kelas 4 untuk dipersiapkan alat tulisnya. Bila ada hal-hal yang penting, silakan dicatat. Dan mari kita awali dengan membaca basmalah, kemudian membaca doa sebelum belajar, agar Allah menambahkan ilmu kepada kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan sikap pantang menyerah dan sikap percaya diri. Sekarang kita akan melanjutkan pada bab 3, yaitu pengertian beriman kepada malaikat Allah. Bagaimana sih cara beriman kepada malaikat Allah itu? Cara beriman kepada malaikat Allah itu adalah dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama adalah sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, ya, atau dari nur. Kemudian yang kedua, sifat malaikat itu yaitu bisa menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Sini keterangannya ada di dalam Quran surat Maryam ayat 17. Yang artinya, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami atau malaikat Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian sifat malaikat yang ketiga adalah memiliki sayap dengan jumlah beragam. Ini dijelaskan di dalam surat Fatir ayat 1, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, sifat malaikat yang keempat, malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertasbih siang dan malam. Kemudian sifat malaikat yang selanjutnya yaitu malaikat tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu bukanlah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Kemudian yang sifat malaikat yang keenam yaitu malaikat tidak pernah makan dan minum. Siti akan memberikan sebuah cerita. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan seorang tamu, yaitu seorang pemuda yang tampan sekali. Kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan masuk dan Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, ya. Setelah disuguhkan makanan itu tidak dimakan gitu oleh tamu itu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Mengapa kalian tidak memakan yang kami suguhkan?" gitu. Akhirnya para tamu itu mengaku bahwa mereka adalah malaikat, menjelmakan dirinya dalam bentuk pemuda yang tampan. Mereka datang untuk memberi kabar gembira tentang seorang putra yang bernama Ishak, yang akan lahir dari istrinya yaitu Siti Sarah. Kemudian jumlah malaikat itu tidak terhitung jumlahnya, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Namun kita sebagai umat muslim yang wajib kita ketahui bahwa malaikat itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril.
tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rizki atau menurunkan hujan. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Tugasnya yaitu meniup trompet sangkakala di waktu hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah malaikat Ijrail. Tugasnya mencabut nyawa. Kemudian yang kelima adalah malaikat Mungkar, yaitu tugasnya menanyakan amal perbuatan di dalam kubur. Selanjutnya yaitu malaikat Nakir. Tugasnya sama dengan malaikat Mungkar, yaitu memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Tugasnya adalah mencatat segala amal baik manusia ketika di dunia. Kemudian yang kedelapan adalah malaikat Atid. Tugasnya adalah mencatat amal buruk manusia ketika di dunia. Kemudian yang kesembilan adalah malaikat Malik. Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga serta menyambut ahli surga. Pembelajaran hari ini tentang beriman kepada malaikat Allah dan tugas-tugas malaikat. Kemudian tugasnya adalah kalian hafalkan nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Kemudian setelah hafal silahkan kirim melalui voice note ke nomor Bu Siti. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.